Ya, halo BTW ini udah D4. Kemarin D2 sama D3-nya nggak direkam ya karena ya ada beberapa alasan lah. Intinya gue recap aja. Eh, Hari Senin itu D2. D2 itu gue ikut ini lesnya Kak Artes itu sekitar 1 jaman lah. Gue ikut itu sejaman karena waktu itu apa gitu gue lupa. Intinya gue cuma sekitar sejam, dari 1 jam 40 menit. Terus habis itu gue juga ngerjain progresnya. Sebentar, ini progresnya. Yang gue lakuin hari Senin itu adalah LBI ya, LBI nih. Jadi gue ngerjain 30 nomor sekalian dibahas kan. Dan yang gue nggak bisa gue lingkarin, dan udah gue tanya beberapa sama guru kemarin. Itu sama satu lagi adalah PM, tapi karena itu kan bukan ngerjain LBI kan lama ya, karena kan emang lama, karena kan sambil dibahas ya kan, itu ngerjainnya udah sejaman lebih tuh. Terus itu kan udah malam kan, gue kan agak ngantuk, jadi kemarin itu gue baru ngerjain PM tuh baru dikit, cuma ini teks 1 doang, 4 nomor. Lihat tuh, 4 nomor aja udah berapa menit nih gue ngerjain. Susah soalnya PM coy, asli. Ya itu. Jadi intinya per hari itu gue targetinnya sekitar 2,5 jam minimal belajarnya. Kemarin tuh pas hari Minggu kan udah 2,5 jam, itu Dewan. Day kedua Senin kakak sejam, tambah ini sekitar 1,5 jam, jadi 2,5 jam. Bis itu lah recap hari 1 dan 2. D3 itu kemarin hari Selasa. Gue nggak belajar karena nanti gue jelasin. Pertama, gue ada inten tuh hari Selasa, Kamis, Sabtu. Itu tuh berapa menit ya? 2 sesi, satu sesinya adalah 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Tapi terus sebenarnya kemarin 2 sesi, cuman satu sesinya konseling, nanti gue bahas lagi. Intinya gue belajar cuma PM, satu sesinya PM. Jadi 1 jam 15 menit. Itu gue baru banget bangun tidur karena ya gue ngantuk dari malam. Gue nggak usah belajar karena ngantuk banget. PM ya, itu sejam 15 menit. Tapi sebelum itu gue juga ngerjain mandiri dan diskusinya sekitar sejam 15 menit juga, atau sejam lah, sejam sama sejam 15. Jadi 2 jam 15 menit. Nah tapi terus gue juga ada sekitar 15 menit buat nanya ke guru. Yang kemarin kan gue udah bahas tuh di progres ini. Progres bener, ini udah gue tandain beberapa yang gue nggak ngerti, itu gue lingkarin kan. Itu beberapa udah gue tanyain ke guru. Jadi sekitar 15 menit lah itu gue tanyain. Jadi kalau dihitung udah sekitar 2,5 jam, walaupun gue nggak belajar. Karena ya alasan kenapa gue nggak belajar kemarin adalah gue awalnya kan sebenarnya bisa tuh ya kan, tapi gue agak males. Itu kan pulangnya kan sekitar jam ya 5 lah. Habis itu gue istirahat dulu bentar, 6, 7. Jam 6, jam 7 lewat. Tiba-tiba udah jam 8. Gue makannya lama banget, jam 9. Sebenernya gue ngantuk. Gue langsung tiduran di kamar. Belum sikat gigi, belum ngapa-ngapain, gue tiduran cok. Ngantuk banget sumpah. Ya, oh ya BTW, buat Didi kemarin intinya 2,5 jam oke lah, udah ketarget. Walaupun itu minimal banget, harusnya gue lebih naikin lagi. Karena tadi 2,5 jam gue kira gue bisa. Targetnya untuk kedepannya adalah 3 jam ya, 3 jam per hari belajarnya. BTW kemarin tuh konseling ya. Konseling itu kemarin ngebahas kayak jurusannya gitu. Sebentar gue tunjukin bentar.
Ini dari yang bisa gue tangkep pas dari kemarin itu intinya nih, prioritasin balance all subtest ya, karena kemarin tuh dia bilang ada murid yang STIK juga sama kayak gua, dia PMPK-nya gila ya, 800 lebih kalau nggak salah, PK-nya 900 lebih, PM-nya 800 lebih. Tapi tapinya nih, LBI-nya 600, padahal selain selain LBI itu sekitar 700 lebih, cuman LBI-nya doang yang 600. Itu dia nggak lulus STK, nggak diterima STK ya, walaupun masih diterima FKUI sih, masih bagus banget anjay. Tapi ya cuman ngebuktiin aja kalau misalkan balance itu penting itu, karena ada juga siswa yang sekitar, gue lupa, pokoknya sekitar 700 atau 500 lah. Intinya semua subtes kalau nggak salah 600 atau 700 gitu. Semua subtes tuh gak ada yang bagus, gak ada yang kayak top, gak ada yang kayak menonjol, semuanya kayak balance gitu. Balance sekitar 600 atau 700 gitu, gue lupa. Baru bangun gue belibet-libet suaranya ngomongnya. Dia tuh lulus gitu STK-nya. Jadi intinya kita ngeprioritasin untuk ngebalance all subtest gitu kan. BTW ini terusnya skor TO Inten 600. So far gue nggak pernah 500 ya. Gue cuma 400 itu maksimal. Kenapa gue bilang kayak gini, skor TO Inten 600? Itu karena kemarin ditunjukin alumni atau ya rata-rata siswa yang di Inten itu tuh dia pas TO dia tuh sekitar 500, 500, 600, 600, 500, 400, 500, 600 gitu-gitu loh. Gak ada yang dikit yang sampai 700. Tapi pas UTBK-nya asli, itu biasanya mereka rata-rata dapat 700 ke atas. Dengan syarat biasanya mereka di TO Inten-nya 600. Kalau misalkan mereka bisa dapat TO 600, biasanya mereka di UTBK-nya bisa 700. Makanya kenapa skor Inten TO-nya tuh targetnya 600. Jadi semoga pas di UTBK nanti 700 ya, walaupun gue nggak ngeremehin UTBK sih, kayak wah nanti UTBK pasti skornya lebih gede, enggak juga ya kan, cuman buat target aja sih. Targetnya insya Allah bisa 600, karena gue aja sekarang masih 400 ya kan. Itu nanti ada 3 TO lagi katanya, itu bakalan jadi PR buat gue sih ya. Paling itu aja buat itu buat jurusan. BTW bentar ya, BTW ini kemarin dikasih tahu, kayak pas konseling dikasih tahu juga nilai-nilai yang kemarin dapat masuk ke STIK dan lain-lain. Ini tahun lalu ya kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi kalau mau ke STIK ITB kemarin yang paling kecil diterima adalah 734. Rata-rata yang diterima 765. Fakultas UI minimal yang diterima 740, ratanya 758. Kalau teknik informatika ITS minimal 680. Oh ini berarti ratanya 687, belum di edit lagi. Ya ini cuma buat nunjukin aja. BTW seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan gue bisa Inten di TO 3 ke depannya lagi bisa naikin sampai 600 dan itu balance all subtest, insya Allah di STK-nya di UTBK nanti bisa 700 lebih. Kalau 700 lebih, siapa tahu bisa ngehit 734 ataupun 740. Kalau misalkan kita ngehit 734, 740 ya, walaupun nggak sampai rata-rata sih, masih ada peluang buat masuk gitu kan. Dan walaupun nggak peluang, misalkan nggak terima juga, itu pun masih keterima di ITS gitu loh nih, karena rata-rata cuma 687. Kalau 700 kan misalkan dia dapat 700 nih, itu tuh udah dapat masuk ITS gitu loh ya, walaupun target utama kita STIK sih ya jelas, ITB, cuman ya kita lihat aja nanti ya. Intinya kita nggak perlu mikirin apapun itu dulu. Intinya yang PR gue adalah ini sih sebenarnya, gue harus ngebalance soal subtest. Karena kenapa? Bentar, gue tunjukin dulu. BTW ini sebagai mana sih? Sebagai reference. Habis itu kita lihat nilainya sekarang. Nilai mana nih? Nilai gua.
Nilai gua mana coy? Ini dia coy, nilai saya. Nilai kita, nilai gua sekarang 21, 7, 8, 12, 17, 14, 19. Ini eh ya ini belum balance lah intinya. Bentar. Ini udah dihitung gak sih? Ntar gua coba lihat dulu deh. Bentar ya. JX bisa gak sih? Nah bisa nih. Let's see. BTW kalau misalkan gua mau balance all subtest 600, itulah kita lihat dulu apakah butuh berapa gitu kan. PU 18 itu cuma 434. Jadi kalau misalnya mau 600 sekitar butuh 24 23. Which is kemarin gua BTW ini yang bukannya kemarin ya, ini yang sebelum kemarin lah pokoknya. Ini yang lama, makanya 18. Kalau kemarin gua 21. Jadi mungkin kalau misalkan mau 600 itu sekitar 24 lah. 24 bisa lah ya. Semoga sih bisa sih 24. Atau 23 lah, kayaknya bisa sih 23. PPU cuma bener 8. Skor 200. Ya ini masih butuh belajar banget sih, ini kelemahan gua coy. PPU. Tapi sih PPU harusnya bisa sih dipelajarin karena ya soalnya kayak itu aja sama kayak PU ya kan. Jadi ya tinggal belajar aja sih. Insyaallah bisa. Sama aja kayak PBM, lebih jelek lagi malah. 87. Ya itu jelek banget sih. Bentar. BTW kemarin, ini kan kemarin 87 ya? Sebenarnya yang tadi 87. Kalau kemarin gua 78. Sama aja bohong anjay. Sama aja cok, kemarin 78 sekarang 87. Ya sama aja lah. Ini tuh subtest yang paling gua lemah coy. Kalian tuh udah ditunjukkan, maksudnya udah menunjukkan setiap kali gue TO yang paling gue jelek adalah PPU dan PBM. Ya karena gue belum pernah belajar sih, jujur aja. PK ya ini masih 426, tapi udah lebih dari 10. Betul kemarin itu katanya orang, bentar gue mau lihat dulu, agak lupa. Postingan, let's see. Wah dia nge-spam postingan coy. BTW ini yang mau gue tunjukin, katanya dia kalau misalkan PK-nya itu minimal bener 12 soal, PM-nya 12 soal. Ini kalau bisa ngerjainnya bener 12 soal setiap kali dari 7 TO minimal, ini selamat, teman-teman sudah nggak perlu khawatir di dua subtest ini. PKPM di atas 700, 90%. Ya intinya apa? Kalau misalkan kita bisa, nanti kan gue bakal review TO lagi kan, itu adalah target gue coy di situ tadi. Intinya kalau misalkan gue udah ngerjain TO berkali-kali, PKPM-nya benar 12 soal minimal, insya Allah nanti di aslinya nanti bisa di atas 700, 90% kemungkinannya. Oke? Jadi itulah. Ya BTW hari ini tuh target gua adalah menyelesaikan progres ini ya. Progres ini BTW itu yang gua belum PK, PM sama LBE, sisanya udah. Jadi besok tinggal dibahas aja kalau misalkan ada yang nggak tahu ya kan. Progres itu pertama. Yang kedua adalah ini apa namanya, nyesain apa yang ada di target gue ya. Jadi kan sebentar gue mau tunjukkan dulu. Nih jadi ada banyak nih plan gue nih kan. Gue mau coba mulai dari sini dulu. Nih 01 nih. Ini ntar gue mau nyesain semua. Intinya gue mau satu-satu dulu dari atas. Dan gue mau mulai dari hari ini. BTW gue udah bikin plan baru nih. Bikin jadwal spesifik per hari. Jadi kayak di kalender tuh ada spesifiknya, jadi kayak nanti nggak bingung gitu. Jadi kayak misalkan gue mau slacking off,
ternyata lihat jadwal maksudnya gue lagi malas-malasan, terus lihat jadwal ada kayak ada jadwal misal apa gitu lah, jadi kan jadi harus ngerjain kan, karena ada kewajiban, kalau nggak dibikin nanti lagi malas-malasan gitu kan, jadi biar lebih teratur aja sih. Jadi itu hari ini gue mau ngerjain ini, terus mulai nyelesain plan ini, sama target gue balik lagi 3-4 jam per hari, itu adalah target terbaru gue. Oke, paling itu sih, nanti gue update lagi.